Baris yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu hamda man ra'a ayati qudratihi wa quwwatihi wa syahada syawahida min fardaniyatihi wa wahdaniyatihi wa taraqa tawariqa sirrihi wa birrihi wa qatafa thimara ma'rifatihi min syajari majdihi wajudihi wa ashkuru syukra man ikhtaraqa. Ahmaduhu muji ingsun. Ahmaduhu muji ingsun ing Allah. Aku memuji kepada Allah. Imam Ghazali dalam pembukaan kitabnya betul-betul memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdaman koyok mujine wong. Hamdaman koyok mujine wong, seperti memujinya orang. Imam Ghazali memuji seperti memujinya orang. Ro'a ningali sopoman. Ro'a ningali sopoman. Ro'a melihat sopoman seseorang ayati qudratihi ing tondo-tondo kuasani Allah. Wa quwwatihi lan kekuatani Allah. Wa quwwatihi lan kekuatani Allah. Wa syahada lan menyaksikan sopoman. Wa syahada dan menyaksikan sopoman asyawahida ing piro-piro saksi. Min fardaniyatihi saking bangsa keesaan Allah. Min fardaniyatihi saking bangsa keesaan Allah. Wa wahdaniyatihi lan bangsa suwijine Allah, keesaan Allah. Wa wahdaniyatihi bangsa suwijine Allah. Imam Ghazali memuji sebagaimana memujinya seseorang yang mampu melihat kekuasaannya Allah, mampu melihat kekuatannya Allah, mampu menyaksikan segala apa yang disaksikan keesaannya Allah. Artinya ini bahasanya seorang wali, ya. Ini bahasanya seorang wali yang sudah betul-betul tajalli dzat, ya, sudah bisa penyingkapan dzat pada Allah, sudah bisa tajalli sifat, mampu menyikap sifat-sifatnya Allah, sudah tajallil asma, mampu untuk menyingkap asma-asma, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bahasanya para wali-walinya Allah yang tahu ketetapan-ketetapan Allah, yang tahu kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana wali, kita contohkan Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah, putranya Ismail. Beliau adalah seorang putrinya Ismail. Putrinya Ismail al-Adawiyah yang berbangsa Adawiyah, yakni Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu salah satu contoh seseorang yang mampu mengetahui kudrah-kudrahnya Allah, mampu mengetahui kuwahnya Allah, mampu untuk mengetahui syahadah syawahida min fardaniyah. Satu ketika Rabi'ah al-Adawiyah ini saking dekatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau pernah menjadi seorang budak, kemudian dijual ke orang lain. Ya, dijual ke orang lain. Habis itu dijual di orang yang dolim, kemudian dijual lagi sama orang dolim itu ke orang yang super dolim lagi. Akan tetapi di orang yang paling dolim inilah Rabi'ah al-Adawiyah tiap waktu luangnya senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat munajat ini loh, seluruh ruangan-ruangan rumah tuannya ini bergemuruh asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa tidur, tidak pernah bisa tidur tuannya ini suara-suara kok enak sekali, suara-suara ini kok menggetarkan hati, suara-suara yang adalah suara yang hakikat sebenarnya. Maka dicari suara itu, ternyata ada di ruangan budaknya, yakni Rabi'ah al-Adawiyah, yang suara itu menganjurkan kepada dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang alim,
Orang alim itu duduk saja maka di sekelilingnya jadi alim, ya, jadi alim semuanya. Kena khawatir, mampu untuk menangkap khawatir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung seketika itu juga tuannya ini taubat pada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Rabi'ah, apa yang engkau inginkan? Apakah engkau ingin bebas dan lain sebagainya?" Ya udahlah, kalau memang Tuhan membebaskan saya, silakan ya. Maka bebaslah Rabi'ah al-Adawiyah. Kemudian di saat bebas Rabi'ah al-Adawiyah ini, maka Rabi'ah terkenal. Kewaliannya itu terkenal di masyarakat. Sehingga betul-betul diriwayatkan Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah. Satu ketika bertemu dengan yakni Az-Zahidi. Di dalam syarah Ihya Ulumuddin, Imam Az-Zahidi berkata bahwasanya Rabi'ah al-Adawiyah pernah bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri pada waktu itu bertanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah yang terkenal pada waktu itu sudah menjadi seorang wali yang masyhur. "Wahai Rabi'ah al-Adawiyah, apakah iman itu?" Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah menjawab, "Aku menyembahnya, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah bukan karena takut neraka. Kemudian aku menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau aku mengharapkan itu semuanya, seolah aku menjadi seorang buruh, menjadi seorang pembantu yang gak patuh sama tuannya. Aku beribadah hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini adalah orang yang sudah terpancar cahaya nur ilahiyah. Kemudian diceritakan lagi di saat bertemu dengan Dinun al-Misri. Maka Dinun al-Misri itu menanyakan kecintaan Rabi'ah al-Adawiyah kepada Allah itu bagaimana. Orang yang sudah tahu kudrahnya Allah, sudah tahu fardaniyahnya Allah, wahdaniyahnya Allah, itu bagaimana cara menjawabnya. Maka dijawablah sama Rabi'ah al-Adawiyah, "Aku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dengan dua cinta, yakni cinta dengan hasratku, cinta dengan hasratku. Terus kemudian yang kedua adalah cinta karena engkau yang memiliki cintaku." Ya, karena engkau lah yang memberikan cinta. Ya, aku cinta kepada Allah dan Allah lah yang memberi cinta kepada diriku. Itu adalah model-model seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul dibukakan oleh Allah sehingga mengetahui kudrah, kuasaannya Allah, kekuatannya Allah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, seorang salik, seorang tasawuf, seorang sufi, maka cara untuk menjernihkan hati sebagaimana orang-orang sufi Rabi'ah al-Adawiyah binti Ismail, bagaimana cara membersihkan hati seorang salik itu tak lain dan tak bukan adalah dengan cara riyadhah. Riyadhah itu bagaimana, yakni berjuang untuk melawan hawa nafsu. Di antaranya adalah siam, di antaranya adalah berpuasa. Berpuasa kita ini belajar untuk mengalahkan daripada hawa nafsu kita semuanya. Mau ribah, takut pahala kita berkurang, kita tidak mau ribah. Kita mau kadhib, bohong, maka kita tidak mau bohong itu sendiri. Hati betul-betul kita riyadhai, hati betul-betul kita berjuang untuk melawan daripada hawa nafsu. Ya, orang Jawa menyebutnya adalah tirakatan. Ya, tirakatan. Maka orang yang rajin riyadhah dengan bagus, puasa indranya, puasa hatinya, mampu riyadhah, mampu tirakat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memancarkan jiwanya, akan memancarkan otaknya, akan memancarkan pikirannya, akan memancarkan hatinya, sehingga hatinya senantiasa dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kaca. Oleh karenanya, jika ada orang bertamu, maka dia tahu ya permasalahan daripada orang yang ada di tamu karena kaca. Ya, karena kaca nggak perlu menyebutkan, "Wahai kaca, ya sebutkan yakni dahi saya, wujudkan dahi saya," nggak perlu. Ya, "Wahai kaca, wujudkan mulut saya," nggak seperti itu. Ya, karena sudah dijernihkan oleh Allah, maka siapapun juga yang datang di hadapan dia sudah tahu. Ya, ini adalah orang yang dalam kategori riyadhah.
Jadi kalau bahasa orang-orang suluk yang sudah menerima laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tidak cukup seperti itu saja. Tidak cukup seperti itu saja, akan tetapi sifat-sifat daripada laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz, ya, sifat aziznya itu bagaimana, raufnya itu bagaimana, rahim itu bagaimana, itu harus diriyadhai. Bagaimana kita mampu untuk melihat teman kita bahagia, ya, sebaiknya kesusahan teman-teman itu dilimpahkan kepada diri saya. Kasih sayang terhadap teman itu bagaimana, itu harus riyadhah bil arkan, riyadhah dengan perilaku sehari-hari. Jadi bukan hanya dibaca setiap sholat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan seperti itu saja, tetapi lisan juga riyadhah, hati juga riyadhah, tingkah laku juga riyadhah. Maka faham nanti apa makna daripada amalan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Orang yang riyadhahan ayat kursi, ya, mampu mengetahui kekuasaan Allah. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah nyusahkan hambanya, ya. Oleh karenanya riyadhahnya itu adalah kita senantiasa diawasi oleh Allah. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus waspada terhadap apa tingkah laku kita semuanya, ya. Ketahuilah tingkah laku kita semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riyadhah yang paling cepat itu adalah riyadhah secara vertikal, yang paling cepat itu adalah dengan cara berpuasa, ya, yang vertikal, yang itu sangat cepat adalah dengan berpuasa. Karena berpuasa kita tidak makan, kita tidak minum, sehingga nafsu kita agak melemah. Nah, ketika nafsu kita agak melemah, maka musuh kita katakan kalah satu, ya, biasanya nafsu, syahwat, kemudian syaitan itu menjadi musuh kita. Akan tetapi ketika puasa, ya, nafsu kita lowkan, ya, kita rendahkan, kita kalahkan nafsu kita ini, ya. Oleh karenanya pelajaran daripada puasa ini nantinya lah yang akan menyebabkan diri kita, jiwa kita, otak kita, hati kita akan bisa penuh dengan pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mengetahui kekuasaan Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wataraqo lan menempuh tawariqa sirrihi ing piro-piro jalane mengetuk rahasia-rahasia Allah. Tawariqa sirrihi ing jalannya untuk mengetuk rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa birrihi, dan kebagusannya Allah. Wa birrihi, lan kebagusannya Allah. Segala sesuatu itu bagus, ya, apa yang ditakdirkan Allah itu bagus. Tinggal kita mampu ataukah tidak mengetuk rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatafalan mutik sopoman, memetik. Wa qatafalan memetik, mutik sopoman thimara ing buah-buahe, thimara ma'rifatihi ing buah-buahe kemakrifatan. Sehingga seseorang itu yang mampu mengungkap sirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mampu untuk memetik buah-buah kemakrifatan itu sendiri. Pergi ke daerah yang banyak sekali binatang buasnya, maka di saat banyak binatang buas ini, Rabi'ah al-Adawiyah ini justru bukan lari, tapi mampu untuk berkencan dengan hewan buasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan singa, maka singa diajak ngobrol dengan enjoy oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Bertemu dengan macan diajak ngobrol sama Rabi'ah al-Adawiyah. Ini adalah kemakrifatan, buah daripada kemakrifatan, mampu untuk memetik buah kemakrifatan sehingga seluruh makhluknya Allah juga menyayangi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu ketika Hasan al-Basri mencoba melihat Rabi'ah al-Adawiyah dengan binatang-binatang buas kok mampu untuk bercanda, mampu untuk berinteraksi. Maka Hasan al-Basri ikut berada di situ, berusaha ikut berada di situ. Kemudian justru hewan-hewannya itu karena ada Rabi'ah al-Adawiyah nggak mau menyerang Hasan al-Basri, tapi nggak mau bercengkrama dengan Hasan al-Basri. Ya,
Dan ketika itu juga lah ya hewan-hewan buas itu justru malah pergi ya. Ya kalau di sini itu dulu ada menantunya Mbah Hasyim Asy'ari Kiai Haji Adlan Ali itu kalau ada sapi yang mau dikorbankan Idul Adha kok lari ya cuman dipanggil saja sapi tersebut sudah mau untuk datang. Ya ini adalah orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengambil daripada buah-buah kewaliannya itu, kemakrifatannya itu. Di saat Rabi'ah al-Adawiyah menunaikan ibadah haji, maka unta yang ditunggangi Rabi'ah al-Adawiyah itu langsung seketika itu juga pingsan. Dan sama Rabi'ah al-Adawiyah cukup dielus-elus saja sama Rabi'ah al-Adawiyah atas izin Allah Subhanahu wa taala, langsung onta itu sehat walafiat sebagaimana biasanya. Itu adalah karomah. Karomah itu nggak usah dicari. Ya, karomah itu hanya petikan-petikan buah saja ya. Jadi kalau ikut suluk gak usah ingin punya karomah ini dan itu gak usah ya. Karomah itu sudah ada dengan sendirinya ya. Pokoknya kita betul-betul sudah bisa mujahadah, sudah bisa riyadhah, sudah bisa tirakat. Kemudian Allah membuka jiwa kita, otak kita, pikiran kita, maka semuanya ya, semuanya itu akan ada buahnya dan buahnya kita bisa petik yakni buah kemakrifatan itu sendiri. Ya. Di saat ada tamu perempuan malam-malam untuk belajar ngaji, lampunya Rabi'ah al-Adawiyah itu mati, tetapi beliau itu cukup ya, yakni jari-jarinya ini cukup dijilat saja sama Rabi'ah al-Adawiyah maka bisa menjadi cahaya ya. Ya banyak wali-wali yang bisa seperti itu, seperti penulis kitab Tafsir Munir ya. Itu saat nulis itu lampunya mati ya, kemudian jari-jarinya ini mampu untuk menyala ya, menyala. Makanya disebut dengan Tafsir Munir ya. Munir yang bercahaya ya. Karena di saat nulis itu memakai jari-jari untuk bercahaya ya, bercahaya. Jari-jari bersinar. Terus kemudian Rabi'ah al-Adawiyah juga punya keistimewaan ya, punya keistimewaan dia. Dia di saat ada pencuri di rumahnya, mencuri barang-barang yang ada di rumahnya, maka dia tidak bisa keluar. Setelah curiannya itu dikembalikan lagi, maka pintunya itu bisa terbuka, ada jalan. Lalu dia mencuri lagi. Saat mengambil barang-barang curian ini tidak bisa keluar lagi, nggak bisa keluar lagi. Saat dikembalikan lagi, nggak bisa keluar lagi. Saat dikembalikan, maka terbukalah pintunya itu. Kemudian nyuri lagi dia, sampai 7 kali. Sehingga di situ ada suara-suara yang mengatakan, mengapa engkau mempersulit dirimu sendiri, wahai seorang pencuri? Mengapa engkau mempersulit dirimu? Seketika itu juga pencuri itu tidak mau keluar dan taubat kepada Allah SWT dan bertemu dengan tuannya, yakni Rabi'ah al-Adawiyah, dan menjadi ulama hebat dididik oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ini adalah bagian daripada waqatafa simara ma'rifatihi, orang yang sudah betul-betul riyadhah, tirakat, orang yang betul-betul dipancarkan cahaya hatinya, otaknya, maka dirinya itu mampu untuk mendidik ya, mampu untuk mengambil buah-buah kemakrifatan, mampu untuk mendidik pencuri bukan dengan ceramah ya, bukan dengan ceramah saja, tetapi dengan pancaran hati ya, dengan pancaran hati Rabi'ah al-Adawiyah. Malah yang hebat, Rabi'ah al-Adawiyah saking kewaliannya hebat, ditantang sama Hasan al-Basri. Wahai Rabi'ah al-Adawiyah, ayo kita bertanding untuk sholat di atas daripada air, sholat di atas air ya. Terus jawab daripada Rabi'ah al-Adawiyah, kenapa karomah itu ditambah-tambahkan? Buat apa karomah itu ditambah-tambahkan? Buat apa kemasyhuran di hadapan manusia ya? Wahai Hasan al-Basri, tidak usah pergi ke sungai disaksikan oleh orang banyak. Ini sajadah saya, langsung sajadahnya digelar, terbang. Rabi'ah al-Adawiyah bisa duduk di atas daripada sajadahnya dalam posisi terbang. Jadi tidak usah karomah itu ditampak-tampakkan ya. Karomah itu sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya, merupakan yakni waqatafa simari ya, waqatafa simari. Bahkan karomah ketika tidak ditampakkan itu justru malah lebih bagus ya. Itu bahkan justru lebih bagus. Bayi Jalil ya, Bayi Jalil itu pernah saat ada orang di Bangkalan itu nelayan di Madura, itu dalam keadaan betul-betul terjebak dengan ombak, tidak bisa pulang, dan di tengah-tengah laut itu mau mati. Maka dia diseret sama orang yang bernama Abdul Jalil dari Tulungagung, diseret untuk ke pinggir laut. Nah, kemudian orang tersebut mengingat wajahnya
dan alamat rumahnya, wajahnya diingat, alamat rumahnya diingat. Setelah selamat dia pergi ke Telung Agung ya, dan berkata, Mbak Yai Jalil ya, terima kasih Mbak Yai Jalil, terima kasih ya, terima kasih engkau telah menyelamatkanku. Dawuhnya Mbak Yai Jalil, saya nggak tahu. Kemakrifatan itu yang paling bagus adalah di saat kemakrifatan itu punya toyil ya, punya toyil waktu, itu tidak ditampakkan oleh Allah dalam dirinya. Nah, itu malah kalau saya sedang nggak ingat, itu malah lebih bagus daripada saya mengingat daripada kemakrifatanku itu sendiri. Loh, Hasan Al-Basri dijawab sama Rabi' Al-Adawiyah, lebih baik ya saya tidak mau untuk mengikuti apa kehendak engkau, menampakkan kemakrifatanku di hadapan orang-orang banyak, yakni sholat di atas ayat. Nggak perlu seperti itu ya, nggak perlu seperti itu. Oleh karenanya pokoknya ibadah cinta sama Allah itu adalah hal yang sangat enak. Kemakrifatan itu justru terkadang sangat membahayakan dan sangat ditutupi sama Rabi' Al-Adawiyah, sangat ditutupi. Oleh karenanya ketika kita mengamalkan amalan-amalan riyadhah, tirakat yang ada di thariqah ya, saat suluk ya sudah lakukan dengan istiqomah. Istiqomah itu justru lebih bagus daripada min alfai karomah ya. Sampai-sampai Nabi itu bisa mengetahui perempuan dua yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab Asrarus Siyam, bab rahasia-rahasia puasa, itu dijelaskan halaman 112, 113 sampai 113 jilid 2. Itu dijelaskan ada perempuan yang dalam keadaan mau berbuka puasa. Ya Rasulullah, aku tak mokel ya Rasulullah, gak kuat poso. Ya udah, kalau gitu aku ambilkan gelas saja. Coba muntahkan segala sesuatu yang ada di mulut engkau. Ternyata dimuntahkan. Dua perempuan ini memuntahkan apa? Dua perempuan ini adalah memuntahkan darah dan daging segar. Loh, ya Rasulullah, kenapa kok darah dan daging segar? Ya, ini adalah membuktikan bahwasanya ketidakkuatan puasa engkau itu dikarenakan mulut engkau tidak engkau jaga daripada ghibah, namimah, yakni ngerasani dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit daripada puasa engkau, sehingga engkau nggak kuat secara batiniah puasa, menjalankan puasa ya. Bukan berarti dahaga yang ada di dalam dirimu itu adalah dahaga secara fisik, tetapi adalah dahaga secara batiniah. Ya, apakah kita sudah bisa merasakan sebagaimana para sahabat itu merasakan puasa batin? Ya, oleh karenanya pelajaran Imam Ghazali itu kalau ngarang kitab itu simple, sedikit, tapi untuk melakukannya berat sekali. Ya, berat sekali. Ya, berat sekali. Yang ngajar juga harus melakukan. Ya, yang diajar juga harus mengamalkan. Ya. Itu dia akan mampu untuk memetik kemakrifatan dari pohonnya itu, pohon keagungan Allah Subhanahu wa taala, wajudihi lan lumani Allah, wajudihi lan lumani Allah. Allah itu luman sekali ya, Allah itu sangat luman sekali, Allah itu sangat luman sekali. Kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki ya. Kita semuanya diberikan oleh Allah pendengaran yang betul-betul normal, diberikan penglihatan yang bagus, otak yang bagus, tangan yang bagus, kaki yang bagus. Ini andai kata ditotal dengan uang itu berapa? Kita diberikan nafas bila ikhtiarin, tanpa ikhtiar. Coba sama kalau ikhtiar niat nafas kan nggak enak, tapi kita spontanitas diberikan oleh Allah otomatis nafas itu sangat berharga, belum lagi nafasnya, oksigennya dan lain sebagainya. Allah ini maha yang sangat dermawan sekali, wajudihi. Oleh karenanya orang yang dekat sama Allah itu secara horizontal adalah orang yang dermawan, itu adalah orang yang dermawan. Syekh Abdul Qadir Jilani itu sampai pernah dites sama murid-muridnya. Apakah benar Syekh Abdul Qadir Jailani ini dermawan? Ya, benarkah? Ya. Ya udah. Satu ketika muridnya sakit ya, sakit yang obatnya itu harus makan kuda yang warnanya merah. Itu kuda yang paling mahal ya, yang paling mahal. Lah, kemudian coba minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani punya 19 kuda merah, ya, kuda yang termahal pada waktu itu. Diminta satu. Oh iya, bagus ya. Besoknya lagi kumat lagi, sakit lagi. Minta lagi, dikasih lagi sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kira-kira kuda merah itu ya kayak Alphard lah harganya. Kira-kira kayak Alphard lah. Satu hari ngasih Alphard ya. Hari kedua ngasih Alphard. Sampai 19 Alphardnya dikasihkan semuanya. Oh iya, wahli betul ya. Lah katanya dokter, itu Syekh Abdul Qadir Jailani kalau engkau mintai kok nggak dikasih, maka bukan wali itu. Ya, wali itu pasti dermawan.
Wah, ternyata sampai habis pun dikasih sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, saking dermawan. Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya sama muridnya, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, kenapa engkau di setiap keluar rumah itu pasti bawa manisan, bawa permen lah ya, sekarang ini bawa permen." Ya. Terus kemudian dijawab sama Syekh Abdul Qadir Jilani, "Ya, permen manisan ini adalah untuk tak kasihkan kepada anak-anak kecil." Kenapa Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya, siapa yang memberi manis rasa anak kecil, maka dia akan dimaniskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyenangkan anak kecil, nggak usah minta doa sama anak kecil, dia sudah akan ya betul-betul dibarokahi, ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimaniskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sahabat Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu di saat buka puasa, satu ketika Hasan dan Husain menyiapkan buka puasa untuk orang-orang, banyak orang-orang Madinah. Kemudian tiap hari buka puasa. Bahkan orang-orang yang nggak Islam pun ya itu ikut buka puasa di situ. Nyenengki lah ya, kayak di job set lah ya. Ya, hari yang terbaik apa? Puasa ya. Kenapa hari puasa? Ya, kolok boleh, ada kolok boleh ya. Ya, ikut senang ya, ikut senang. Orang agama samping pun ikut senang. Lah, satu ketika ada seorang yang beragama non-Islam itu punya pembantu. Pembantunya itu setiap maghrib itu dikasih roti, sisahan roti-roti yang dimakan buka-buka puasa. Silakan, ini. Nah, kemudian orang-orang nggak tahu semua buka puasa, tiap puasa ini siapa sih yang ngasih sebenarnya itu. Ya, ternyata tanya sama Hasan Husain. Ya, orang yang non-Muslim tersebut, siapa yang ngasih buka puasa ini? Yang ngasih buka puasa adalah pembantu yang membantu nyangkul di kebun engkau tiap hari. Dia adalah Ali bin Abi Thalib, adalah ayah saya. Ya Allah ya Karim, yang ngasih gorong mangan ya belum buka, yang orang-orang buka semuanya nggak pernah ada yang tahu siapa yang ngasih bukaan ini. Ya, itu adalah kedermawanannya sangat luar biasa. Hari-hari biasa dermawan, tiap hari juga dermawan. Jadi ada galangan ya iftar di 38 atau di Polsek ya, satu hari 500.000 langsung. Saya 30 hari ya. Ya kira-kira kalau jamaah 38, jamaah Polsek ya, jamaah Jobset semuanya kira-kira 30 hari atau setengah hari ya, separuh. Saya ambil separuh saja ya. Kira-kira bagaimana itu? Saya ambil enggak, kalau jamaah Jobset ambil 30 hari ya, ambil 30 hari ya. Rasulullah SAW pernah satu ketika Ramadan itu sudah punya jubah baru, ya jubah baru warna merah, jubah yang paling mahal pada waktu itu warnanya merah. Padahal Rasulullah biasanya warna bajunya itu kalau nggak hijau ya putih. Ini pakai jubah merah mahal. Ya, baru aja ngimami Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, jubah boleh?" Ya, langsung Rasulullah sudah langsung dikasihkan jubahnya kepada sahabat. Cepat sekali ya para nabi dan para sahabatnya itu di dalam kedermawanannya itu. Oleh karenanya orang yang makrifat mengetahui wajudihi, yakni kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala, lumane Allah Subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu hambanya juga harus memiliki sifat lumo ya, memiliki sifat yang dermawan. Sampai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah juga disinggung karena ada orang Majusi minta makanan kepada Nabi Ibrahim, nggak dikasih sama Nabi Ibrahim. Lalu ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tidak ngasih makanan terhadap orang-orang Majusi itu, wahai Nabi Ibrahim?" "Iya, orang Majusi itu saya kasih makan dengan syarat dia harus masuk Islam, tapi nggak mau ya." "Wahai Nabi Ibrahim, tanyakan berapa umurnya orang Majusi itu?" 52 tahun. "Aku ngasih rizki banyak sekali selama 52 tahun, apakah pernah nyuruh orang tersebut untuk masuk agama Islam?" "Tidak pernah ya Allah." Nah, seketika itu juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak orang Majusi makan. Kemudian orang Majusi bertanya, "Kenapa wahai Ibrahim kau tiba-tiba mengajak kami untuk makan bersama?" "Ya, karena aku sudah ditegur sama Tuhanku sangatlah dermawan. Aku harus mencontoh daripada sifat Tuhanku, yakni dermawan tanpa ada tepeng aling-aling ya. Aku memberi dengan tulus ya kepada engkau semuanya, wahai orang-orang Majusi." Oleh karenanya seketika itu juga orang-orang Majusi masuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam menjalankan agama.
Ketika kita hidup di daerah yang sangat heterogen di job set ya, ketika kita hidup di daerah yang heterogen di job set ya, oleh karenanya sifat-sifat daripada kedermawanan itu ya, sifat-sifat belas kasih itu harus kita tunjukkan kepada semua orang ya, harus kita tunjukkan kepada semua. Wajudihi wa ashkuruhu lan syukur sapa ingsun hu ing Allah, syukraman koyok syukure wong. Jadi itu bentuk mansub binas il khafid. Ini adalah bentuk nasab, bentuk jenis khafat yang menghilangkan huruf kaf. Kasyukri man ikhtaroko, aslinya seperti itu. Maka artinya ini adalah bentuk daripada mansubun binas il khafid ya, bentuk kalimat mansubun binas il khafid, sehingga syukraman artinya adalah seperti syukurnya seseorang. Syukraman koyok syukure wong. Ikhtaroko bedah sapa man atau tembus ya, tembus. Waqtarofa lan nyiduk gayuh ya. Waqtarofa lan nyiduk sapa man min nahri fadlihi, saking segarane atau sungai ya, bengawane anugrahi Allah. Min nahri fadlihi, saking sungai atau bengawan anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka bisa menembus ya, untuk menggayuh ya sungai ya, sungai karena di Arab itu jarang sungai ya, sungai itu merupakan hal yang indah ya, hal yang sangat panorama, yang sangat bagus ya, hal yang sangat enak ya. Ikhtaroko mampu untuk nembus ya, menembus, bisa menikmati yakni sungai-sungainya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anugerah ya. Orang-orang yang belajar kitab ini didoakan sama Imam Ghazali untuk mampu mengincipi kemakrifatannya Allah dan mampu untuk irtarofa min nahri fadlihi, mampu untuk bisa menggayuh daripada sungai-sungai anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segar semuanya ya. Asalkan diamalkan betul. Ini masih pembukaan ya, ini masih pembukaan, belum pada intinya. Wa ifdalihi lan paring anugerah sapa Allah, wa u'minu iman sapa insun, maka orang yang diberikan anugerah oleh Allah itu adalah orang yang iman ya, bihi kelawan Allah, imana man koyo imane wong, seperti imannya seseorang amana bi kitabihi, amana iman sapa wong bi kitabihi ing kitabnya Allah. Iman seperti orang yang iman sama kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman sama kitabnya Allah. Wa khitabihi lan dawuh-dawuhe Allah, firman-firmannya Allah, iman ya, firmannya Allah diimani ya. Firmannya Allah hebat sekali, ditinjau dari segi ilmu apapun juga itu pas. Contoh ditinjau dari ilmu skeptis ya, ditinjau dari ilmu kejiwaan skeptis ya, ilmu kejiwaan. Al-Quran itu penyakit jiwa di dalam Al-Quran atau skeptis itu ditunjukkan adalah keraguan-raguan ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, penyakit ragu ya. Lah nak lockdown gak iso mangan ya, nak lockdown anggite Gusti Allah menghidupkan kita yo jatane sehidup ya sehidup nggih, jatane sehidup ya sehidup, yang penting disuruh kerja ya kerja gitu aja ya, yang memberikan rezeki Allah. Loh, penyakit pertama itu adalah raib, yakni keraguan-raguan. Al-Quran nutup jenis penyakit jiwa yang terakhir dalam ayatnya juga keraguan-raguan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Penyakit was-was, lagi-lagi ragu. Raib itu penyakit ragu-ragu, was-was itu juga penyakit ragu-ragu. Ya, manusia itu akan terjangkit penyakit jiwa, yakni keraguan-raguan terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keraguan-raguan di dalam kehidupan, keraguan-raguan di dalam keibadahan, ya ibadah, keraguan-raguan di bidang sosial dan lain sebagainya. Ragu-ragu, penyakit skeptis. Ya, habis la raiba fi aba wastakbaro. Penyakit jiwa yang ada dalam Al-Quran itu adalah aba, senantiasa enggan terhadap orang lain.
cuek terhadap orang lain. Ya, ini aba wastakbaro dan sombong, ya sombong. Sombong. Penyakit sombong. Nah, itu tapi Al-Qur'an penyakit awal dengan penyakit nabinya Allah itu bagaimana sirahnya masing-masing, ya itu semua gambaran kehidupan sudah ada di nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Punya anak beling ya belajar ilmune Nabi Nuh, ya. Punya bojo akeh belajar ilmune Nabi Ibrahim, ya. Terus kemudian istri satu ya belajar Nabi Lut, istri satu beling mana belajar Nabi Lut, ya. Terus kemudian punya belajar apapun juga, ya diuji miskin belajar sama Nabi Ayub, diuji kaya belajar sama Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ya. Belajar akhlak yang sempurna belajar kepada Hadratul Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena satu ketika itu Nabi Muhammad dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan, ya pernah di dalam syarah Mawahib, mohon maaf, di dalam kitab syarah Mawahib, syarah Mawahib Al-Laduniyah, itu Imam Zarqani mengatakan bahwasanya satu ketika malaikat Israfil itu memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawari, wahai Nabi Muhammad, saat engkau dijadikan nabi oleh Allah, maka engkau kepingin jadi nabiyan abdan atau nabiyan malikan? Pingin jadi nabiyan abdan atau nabiyan malikan? Nabi yang menjadi hamba biasa ataukah nabi yang menjadi raja? Maka di dalam kitab syarah Mawahib Laduniyah dijelaskan bahwasanya Hadratul Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibisikin sama malaikat Jibril, ya Muhammad tawadhu, wahai Nabi Muhammad tawadhulah. Falau anni qultu nabiyan malikan, ketika engkau berkata bahwasanya engkau itu adalah menjadi nabi yang raja, terus kemudian ya saratil jibalu ma'i zahaban, maka akan berjalan, ya gunung-gunung itu bersama denganmu, emas-emas itu semuanya, ya. Maka daripada itu jadilah nabi yang biasa saja, karena umat engkau akan bisa meniru dalam keadaan bagaimanapun juga, ya akan mampu, ya. Karena Nabi Muhammad itu juga kaya raya, tapi kaya rayanya dipakai untuk berjuang di jalan Allah, sehingga kehidupannya seperti orang miskin yang tidak miskin juga, ya, yang tidak miskin juga, ya. Oleh karenanya beliau dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah dijelaskan beliau memilih nabi yang abadan, nabi yang menjadi hamba yang biasa saja. Sehingga dalam problem apapun juga kita bisa menyontoh daripada perilaku Nabi Muhammad SAW, ya. Iman kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala kita pelajari betul-betul sirahnya satu persatu nabi-nabinya Allah. Wa asfiyaihi lan piro-piro pilihane Allah atau kekasihne Allah. Kekasihne Allah itu ya kayak Rabi'ah al-Adawiyah. Kekasihnya Allah ya kayak Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau dalam Quran, wanita yang disinggung dalam Al-Quran itu adalah Maryam, ya. Perempuan satu-satunya yang disinggung dalam Al-Quran itu adalah Maryam, ya. Maryam. Kalau istri-istrinya Nabi tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi ummahatuhum, ya, ummahatuhum. Mereka semuanya adalah ummahatuhum, yakni ibunya orang-orang yang beriman. Tapi satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran karena asfiyaihi, karena betul-betul menjadi pilihan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu adalah putranya Imran, ya. Imran itu adalah orang yang taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa ketaatannya, ya. Kemudian ibunya juga orang yang hebat bernama Hanna, ya. Bernama Hanna. Hanna itu adalah putranya Wakud, ya. Wakud itu punya anak ya Hanna, ya punya anak Zakaria, ya. Artinya dari jalur ayah, dari jalur ibu orang baik semuanya. Dan anaknya Isa, ya baik sekali, ya. Oleh karenanya keluarga yang disinggung baik dalam Al-Quran adalah Ali Imran, keluarganya Imran. Padahal Imran itu takmir masjid, ya, orang yang mengabdikan dirinya di masjid, ya, mengabdikan dirinya di DKM, mengabdikan dirinya di YMM, mengabdikan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, ya, Imran itu diberikan anak cucu yang hebat semuanya. Itu barokah daripada merawat daripada masjid itu sendiri, ya. Wa asfiyaihi, dan kekasih-kekasih atau pilihan-pilihannya Allah. Wa wa'dihi lan janji-janjine Allah.
wa wa'idihi lan ancamane Allah, wa sawabihi lan pahalane Allah. Jadi ingat ancaman Allah bagi siapa yang berbuka puasa duluan, ya maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu yang nggak mokel, tapi bukone itu kesusu-susu. Belum waktunya berbuka puasa, itu dia buka puasa. Jadwal waktu puasa belum, ya belum menunjukkan buka, dia sudah berbuka duluan. Lah ini disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa kitab Kutubus Shafra itu, orang yang berpuasa kok tidak mengetahui waktu, ya maka itu disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Jam 5.27, ya. Jam 5.15 kok sudah buka, ya. Ya, ini berbahaya sekali orang yang model seperti ini.